Sore rekan-rekan pemuda yang ada di rumah walaupun yang juga ada di gereja. Yeay, selamat sore. Kita bertemu kembali pada sore hari ini, tak jemu-jemu untuk ibadah bersama walaupun kita masih menjalaninya secara online, tapi tentunya kita harus semangat seperti kita ibadah bersama-sama, berkumpul bersama. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Jangan lupa dulu teman-teman, boleh dibuka dong kameranya. Dibuka dong. Supaya kita sama-sama melihat bertatapan, asik walaupun hanya virtual. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah buka kamera dan ditunggu untuk teman-teman yang belum buka kamera. Ayo ditunggu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki dalam nyanyian pembuka, dipersilakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan nyanyian pembuka, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuki panggilan beribadah. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bermazmur di antara suku-suku bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu di antara suku-suku bangsa, dan aku mau bermazmur di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggalkan dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita memasuki nyanyian bersama. Kali ini untuk teman-teman dan yang ada di gereja dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan Aba ya Bapa. Ku
sebelum kita nyanyi satu lagu lagi, boleh teman-teman yang di rumah belum kedengaran suaranya nih, apakah di rumah masih pada semangat untuk ibadah di sore hari ini? Boleh di-unmute dan bilang apakah masih semangat? Semangat, mana nih suaranya nih teman-teman yang di rumah? Ayo jangan malu-malu di-unmute, kita ngomong semangat. Aku masih semangat gitu dong, ayo dong. Aku masih semangat. Makasih Kakak Eba. Oke, masih semangat gak nih yang di rumah Semangat. Mantap. Semangat. Oke, di gereja juga kita masih ada kakak-kakak pemuda dan juga adik-adik remaja. Apakah kalian semangat untuk ibadah hari ini? Mantap. Yang di rumah yang di gereja juga semangatnya mantap. Karena itu kita masih dalam posisi berdiri untuk yang di gereja. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, Allah Sumber Kuatku. Sekali lagi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Silakan duduk kembali, teman-teman. Terima kasih atas pujiannya. Kita masuki votum dan salam. Penolong kita adalah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang oleh Yesus Kristus menyatakan diri sebagai tebusan dosa manusia, yang oleh Roh Kudus memperbarui hati dan hidup umat percaya untuk hidup dalam ketaatan yang sungguh kepadanya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Menyertai saudara juga, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan memasuki firman. Untuk lagu pengiring firman kita akan menyanyi bersama Ajarku Berdiam.
Kita akan berdoa firman, diminta Saudara Iren boleh berdoa untuk firman? Teman-teman di rumah maupun di gereja, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Yesus, Tuhan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, untuk hari yang indah ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berkati setiap kami, biarkanlah kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih Kak Iren. Untuk Bapak Pendeta dipersilakan waktu dan tempat. Adik-adik sekalian, baik di gereja maupun di rumah, bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Demikian ini kata-katanya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar,
sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sedemikian jauh bagian Alkitab pembacaan kita sore hari ini. Tentu tetap disampaikan berbahagia bagi kita semua yang tidak saja membaca mendengar firman ini, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di era negara kita harus terus berusaha bagaimana memerangi dan memberantas korupsi. Maka hampir setiap ada pengangkatan pejabat penting, di sana ada istilah uji kelayakan atau fit and proper test. Ini saudara, adik-adik sekalian, merupakan hal mutlak harus dilakukan oleh negara, oleh kementerian yang berurusan dengan hal kelayakan ini. Adik-adik sekalian, kalau kita tetap berusaha untuk mengikuti berbagai tayangan di media-media, maka kita pun pasti saat ini sedang hangat mengikuti. Ada 75 orang anggota KPK, pegawai di sana, yang disebut tidak lulus wawasan kebangsaan. Bahkan lebih mencolok lagi ketika ada seorang yang disebut pegawai senior di KPK kemudian dinyatakan tidak lulus tes ini. Ini semua tentu harus dilakukan agar sebuah pemerintahan yang jujur, apalagi tentu di KPK ini, mereka dapat disebut orang-orang yang jujur, layak, memiliki dedikasi yang tinggi demi kepentingan bangsa dan negara, yang terus berusaha keluar dari konteks korupsi yang begitu sangat hebat. Karena itu adik-adik sekalian, hal-hal yang patut diuji seseorang untuk ketika mereka diangkat sebagai pegawai, apalagi tentu di KPK ini, hal yang berhubungan dengan kemampuan, hal yang berhubungan dengan integritas, kejujuran, moralitas, ini semua sangat penting. Yang menjadi persoalan kepada kita sekarang adalah apakah memang uji kelayakan, wawasan kebangsaan untuk dilakukan menjadi sebuah uji atau tes itu, ini bisa membebaskan orang-orang tertentu yang memang tidak bisa melakukan korupsi di tengah bangsa ini. Sekali lagi, apakah tes-tes yang dilakukan ini bisa membuat pejabat-pejabat tertentu yang bisa dikatakan mereka tidak melakukan korupsi? Ini pertanyaan yang tentu selalu harus disampaikan kepada kita sekalian. Saudara adik-adik sekalian, kelihatannya hal ini dulu ini menjadi konsentrasi seorang Rasul Paulus. Dia sebagai Rasul Kristus, ketika ia harus menasihati Timotius, hal ini disampaikannya, ditegaskannya. Paulus di sini ia harus mengajar dan menyampaikan pengalamannya sendiri.
Bahwa memang ada hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya mereka harus menyimpangkan berita Injil Kristus itu. Ia dengan berani di sini menyebut nama Himeneus dan Filetus. Dan orang-orang seperti ini menurut dia, ini patut diwaspadai. Sebab sadar atau tidak mereka telah mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Kristus itu sendiri. Dan ini sangat berpeluang besar untuk menghancurkan keyakinan iman jemaat. Karena itu Paulus melalui nats ayat yang ke-21, ia di sana mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara, adik-adik sekalian dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita 2 Timotius 2 ayat 14-26, Paulus, saudara, adik-adik sekalian, di sini kepada Timotius, secara khusus ia harus mengingatkannya. Juga seakan ini juga telah menempatkan sebagai seorang hamba, pelayan, bahwa status yang harus diembankan kepadanya hendaknya diemban dengan berani di dalam kebenaran Kristus. Dengan jujur dan bertanggung jawab pada setiap firman, dan juga ditugaskan di sana untuk mampu menasihati jemaat agar menghadapi semua ajaran yang bersifat sesat itu, mereka tetap menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Timotius diminta di sini untuk supaya ia menasihati jemaat agar mereka tidak terjebak dalam hal-hal seperti bersifat kata, bersilat kata pada sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Sebab dengan kata-kata itu seseorang bisa saja menasihati, bisa saja menguatkan jemaat, menguatkan orang lain. Tetapi dengan kata-kata itu juga seseorang sebenarnya bisa saja menghancurkan kehidupan iman jemaat atau iman orang lain. Yakobus dalam suratnya pasal 3 ayat 9 juga yang mengatakan, dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, yaitu Bapa, tetapi dengan lidah yang sama kita dapat mengutuki manusia yang dijadikan atas teladan Allah. Juga pepatah tua mengatakan, karena mulut maka badan binasa. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena status sebagai hamba, status sebagai pelayan, Timotius dapat disebut di sini sebagai seorang yang telah lulus uji kelayakan. Itu berarti apapun kondisi yang harus dihadapi oleh Timotius, dia sebagai seorang pemimpin, ia tetap dipanggil untuk menjauhkan jemaat dari berbagai bahaya. Baik bahaya secara fisik maupun bahaya khusus secara iman. Mengapa adik-adik sekalian? Sebab baik jemaat maupun dirinya oleh Paulus melalui nas renungan kita, ini telah ditempatkan sebagai orang-orang yang dikuduskan. Itu berarti orang-orang yang telah disendirikan untuk Tuhan. Itu berarti orang yang dipandang layak dalam pekerjaan, dalam maksud mulia Allah, bagaikan perabot rumah tangga yang dipakai dalam maksud mulia oleh tuannya itu sendiri. Bahwa setiap orang percaya, siapapun dia, adalah perabot Tuhan, dipakai Tuhan demi dan untuk maksud dan tujuan mulianya Tuhan sendiri. Karena itu adik-adik sekalian, Nabi Yesaya juga dalam perjanjian lama mengatakan,
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Di sana ditempatkan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai gereja dan orang-orang percaya, di dalamnya tentu adik-adik sekalian sebagai generasi muda gereja, kita semua adalah bagian dari orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil, tidak saja menjadi hamba dan pelayan. Kita mencatat bahwa dalam periodisasi ini di jemaat kita sudah cukup banyak anak-anak muda yang dipilih dan diminta, dipercayakan untuk menjadi hamba dan pelayan Tuhan di gerejanya. Itu berarti bahwa panggilan ini semakin menempatkan termasuk pemuda gereja, kita mampu menjadi hamba Tuhan sendiri. Memang ada pelayan-pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan khusus. Tetapi siapa saja, setiap orang yang telah dibaptis dan disidi, kita semua adik-adik sekalian adalah hamba. Kita juga adalah murid-murid Tuhan. Kita juga bisa disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang selalu harus mengutamakan bahwa kita ini adalah umat yang telah dikuduskan, umat yang telah disendirikan oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita harus diminta menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat keumatan Allah, yang benar-benar bahwa kita semua telah teruji. Kita semua adalah orang-orang layak di hadapan Tuhan. Hanya dengan iman yang sungguh dan tangguh, kita mampu menjadi hamba dan pelayan Kristus, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Kita mampu menghadapi tantangan apapun, termasuk ketika ada orang-orang yang membawa berbeda ajaran Kristus, yang disebut mereka penyesat-penyesat, maka kita harus mampu menghadapi itu. Kita tidak akan mungkin mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, karena kita telah memiliki iman yang teguh. Kita semua adalah perabot Tuhan yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan itu sendiri. Saya selalu mengatakan dunia bisa saja berubah seperti apa, tetapi kalau gereja, orang percaya, pemuda gereja memiliki iman yang sungguh teguh, tetap menempatkan bahwa kita adalah perabot Tuhan yang berkenan dipakai oleh Tuhan, maka kita mampu menghadapi apapun. Kita tetap layak dan berkenan menjadi hamba dan pelayan, orang-orang yang diembankan dan dipercayakan kebenaran Tuhan untuk supaya terus disampaikan sebagaimana mestinya. Karena itu selamat berjuang, selamat kita dipakai oleh Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa kita adalah perabot Tuhan, milik Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan dimanapun kita berada, menjadi hamba yang menghamba hanya kepadanya, karena hanya Dialah Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan syukur terima kasih kami. Tuhan melayakkan kami, kendatipun kami dalam ibadah secara online, baik di gereja maupun hamba-hamba-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tetapi sungguh-sungguh ini tidak pernah
menciutkan semangat iman kami. Kami tetap terus bersama dalam bentuk bagaimanapun untuk menyembah Engkau, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bahwa dari sana ada kebenaran firman-Mu yang selalu tersampaikan bagi kami sekalian. Karena perjuangan hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan penyesatan ini, kami mampu menghadapinya hanya dengan kekuatan iman yang sungguh. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang hadir bagi kami semua. Melalui surat Paulus kepada Timotius, mengingatkan kami sekarang sebagai pemuda gereja yang juga adalah hamba dan pelayan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah masyarakat, ada banyak orang yang tentu tidak terpanggil untuk menyuarakan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ada begitu banyak memanfaatkan kesempatan sebagai hamba dan pelayan, tidak menuturkan kebenaran-Mu dengan baik, tetapi memakai untuk kepentingan mereka sendiri. Kami diajar, ya Allah, oleh surat Paulus kepada Timotius, agar kami pun sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan-Mu, kami adalah perabot Tuhan yang kami yakini sampai kapanpun berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, pakailah kiranya kami semua, baik di tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan gereja dan jemaat, bahkan ketika kami ada di tengah masyarakat bersama orang lain. Pakailah kami menjadi sarana untuk terus memberitakan keagungan kemuliaan-Mu. Bahwa hanya Engkau Tuhan, Tuhan yang telah berkarya lewat kematian dan kebangkitan-Mu, menyelamatkan dunia dan manusia, menyelamatkan kehidupan kami sekalian. Firman ini terus menggema di hati kami, sehingga kami bisa mengingatkan siapapun yang ada bersama kami, sehingga mereka juga tetap terus menempatkan kealahan-Mu adalah segala-galanya, bahwa kami sungguh-sungguh adalah umat yang berkenan kepadamu. Termasuk ketika hamba-hamba-Mu, anak-anak kekasih masih merasa muda, tetapi sungguh-sungguh kami semua adalah orang-orang yang telah berkenan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kami berdoa secara khusus pelayanan kategorial pemuda ini di masa pandemi ini, mengakhiri periodisasi ini. Tuhan, diberkatilah pengurus PLK Pemuda, diberkati semua anggota, baik yang saat ini bersama-sama dalam persekutuan ibadah di gereja maupun di rumah, ataupun hamba-hamba-Mu, karena tugas pekerjaan mereka di laut, di darat, dimanapun, tidak bisa bersama-sama dalam ibadah ini. Kami percaya mereka pun selalu Engkau berkati, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, mereka pun bisa bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu sekalian, menyembah Engkau, mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, berdoa dan mendoakan mereka yang dalam kondisi sakit di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan, jamalah mereka sehingga kepulihan, kesembuhan menjadi bagian mereka. Berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu dalam proses pendidikan, dalam proses pekerjaan, mereka yang masih menantikan pekerjaan. Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang selalu berharap hanya kepadamu. Sebab sungguh-sungguh mereka pun di sana merasakan dalam perjuangan hidup ini, bahwa mereka dan hidup mereka adalah sangat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua orang membutuhkan pertolongan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, termasuk jemaat kami yang terus dalam panggilan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami semua, ini doa kami bawa hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman-Nya. Semoga apa yang tadi baru saja kita dengarkan bisa kami terapkan pada kehidupan kami, dan semoga Bapak dan keluarga makin diberkati dalam pelayanannya. Teman-teman, kita akan merespon nyanyian sambutan firman. Kita akan menyanyi dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah teman-teman, kita akan masuki pelayanan persembahan. Dengan sukacita, mari kita memberikan ungkapan syukur hati sambil mengingat nas pembimbing dan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13-15. Teman-teman untuk yang ada di gereja bisa memberikan langsung di depan. Kalau untuk yang di rumah bisa langsung mensetorkan atau mentransferkan ke bendahara gereja. Nanti akan diinfokan kembali di grup ya teman-teman. Sementara persembahan dipersiapkan, mari kita angkat pujian persembahanku. Tuhan, persembahan
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami berkat yang sangat berlimpah Tuhan untuk masih bisa ibadah sampai sore hari ini ya Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Berkati supaya apa yang baru saja kami berikan, apa yang nanti akan kami berikan bisa berlipat ganda dan bisa menjadi berkat untuk rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Ya, teman-teman terima kasih. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup. Untuk teman-teman yang ada di gereja boleh diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Sungguh Indah. Kita akan menerima berkat. Setelah berkat kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik sekalian, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan teman-teman yang sudah ibadah pada hari ini, pada sore hari ini. Oke, buka kamera, udah semua belum? Bisa ngeliat semua? Tuh. Ini panggungnya mana? Tunggu bentar.
Ya teman-teman, mana nih? Buka dong kameranya. Masih belum. Ya teman-teman, kita akan foto dulu ya sebelum pengumuman. Dibuka ya teman-teman kameranya. Aku sendirian, ya ampun curang sekali kalian. Ayo Kak Iki, boleh dong difoto dulu kitanya. Mana nih? Udah atau lagi? Lagi? Kalau Sekali lagi lagi. dong. Apa-apa aku sendirian. Bentar, wait. Ayo Kak Kayo, lagi Kak Kayo. Lagi. Siap ya, 1, 2, 3. Tunggu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mengakhirinya, ada sedikit pengumuman nih teman-teman untuk ibadah kita selanjutnya. Asik. Ibadah selanjutnya seperti biasa kita akan mengadakan ibadah pada minggu kedua dan minggu keempat. Untuk selanjutnya kita di tanggal 12 Juni yang akan memimpin nanti akan dari luar dengan Saudara Ronald Pakuali, dan untuk liturgosnya nanti akan dengan Dea. Nanti gimana ke depan nanti akan diinfokan kembali kalau ada pengumuman di grup ya teman-teman. Dan nanti untuk persembahan akan diinfokan kembali juga bisa dikirimkan kemana. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye. Annyeong. Annyeong. Dadah. Annyeong. Annyeong.